selanjutnya, Felicia Tantrum. Selanjutnya, Tuti Tipuna Sari. Kira-kira gimana ya reaksi Putri Sultan Abal-Abal itu waktu denger nama kita berdua? Udah pasti gemeteran lah. Dia tuh takut banget loh, Vel. Lihat aku. Takut banget sama kamu. Dia itu paling takut sama aku, Tuti. Kamu? Emangnya Putri takut apa sih ngeliat kamu? Ya takut lah, kekayaannya dikalahin sama kesultananku. Secara aku adalah orang paling kaya di SMA negeri swasta ini. Terserah kamu deh. Yang penting waktu dulu Putri itu takut banget sama aku sebelum aku dimasukin ke penjara sama orang sialan itu. Orang-orang udah pada lupa sama kamu, Tuti. Kamu itu udah jadul banget soalnya. Orang-orang lebih ingat sama aku daripada kamu, Tuti. Ya udah. Terus sekarang kita harus ngapain? Ya udah jelas lah, Vel. Kita harus tunjukin ke Putri kalau kita datang buat ngehancurin dia. Itu udah pasti lah. Kita harus segera menghancurkan Putri Sultan Abal-Abal itu. Kita harus kasih tahu Putri kalau orang abal-abal kayak dia gak berhak untuk berada di sekolah sebagus ini. Bener banget. Pasti dia sekarang lagi ngerasa sok cantik dan sok kaya gara-gara gak ada kita. Sekarang kita harus tunjukin ke dia kalau kita bakal ngancurin dia dan dia gak bakal tenang-tenang aja di SMA ini. Oke. Sar, gimana nih, Sar? Kenapa tiba-tiba ada Vel sama Tuti di sekolah ini? Kenapa mereka bisa masuk SMA ini, Sar? Iya, Put. Aku juga nggak nyangka tiba-tiba ada mereka di sini. Kok jadi kayak gini sih? Kenapa mereka tiba-tiba muncul? Padahal waktu SMP mana-mana aja. Aku juga nggak tahu, Put. Kira-kira gimana ya masa depan SMA kita? Putri, Sari, kalian tenang aja. Masih ada kita di sini. Kita bakal selalu bantuin kalian kok. Kita, Mimu. Ada kita juga, kita bakal bantuin kalian kok. Iya, aku gak bakal ngebiarin Feli sama Tuti itu menghancurkan masa-masa SMA kita. Budi, Tono, teman-teman, makasih ya dukungannya. Berkat kalian, aku gak begitu takut lagi sekarang. Terharu deh. Baik, sekian pembagian kelas untuk siswa baru di SMA negeri swasta ini. Anak-anak, ingat ya, di dalam kelas, kalian itu adalah satu tim. Setiap masing-masing murid pasti punya kelebihannya masing-masing. Dan kalau kalian mau saling membantu, saling bekerja sama, dan saling gotong royong, Ibu yakin setiap tugas yang kalian jalani pasti akan terasa mudah dan semakin menyenangkan. Ingat ya anak-anak, kalian itu bukan musuh, bukan saingan di dalam kelas, tapi kalian adalah rekan seperjuangan. Jadi Ibu harap kalian bisa saling bekerja sama dan ciptakan lingkungan kerja, lingkungan kelas yang positif dan membantu satu sama lain. Sekian ya anak-anak. Baik, sekian pembagian kelas dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Swasta. Untuk sekarang, kepada siswa baru, dipersilakan untuk menuju kelas masing-masing mencari tempat duduk dan mengenal teman-teman satu kelasnya. Baik, balik kanan bubar, jalan! Sar, duduk sama aku, Sar. Udah pastilah, Put. Sama siapa lagi kalau bukan sama kamu? Budi. Aku duduk bareng kamu ya, Bud. Ya,
Nanti kasih nyontek ya, Bud. Enggak. Sini Mimo. Kita, Mimo. Akhirnya sekelas bareng mereka. Asik banget deh bisa sekelas bareng sekarang. Iya. Reksa, sini bareng sama aku, Reksa. Kenapa kamu, Reksa? Gak tahu. Perasaanku itu gak enak aja kita bakal sekelas lagi sama Feli. Ya juga ya. Kok bisa sih tiba-tiba ada Feli? Bukannya dia itu gak lulus SD ya? Masalahnya ya, Bara, selain Feli, di kelas ini juga ada Tuti. Tuti? Dia siapa? Wah, kamu gak tahu? Jadi Tuti itu anak SD negeri swasta yang dulu pernah dipenjara. Dipenjara? Kok bisa? Banyak banget deh masalah yang pernah dilakuin sama dia. Dia pernah nipu orang, pernah nyulik orang, pernah maling, dan yang paling parah ya, dia itu pernah ngaku-ngaku jadi anak orang. Parah banget, lebih parah daripada Feli nggak sih? Iya, dan feelingku ya, kayaknya mereka lagi kerja sama sekarang, si Feli dan Tuti, buat ngehancurin Putri. Putri? Iya, entah kenapa Putri dulu sering banget diganggu sama Tuti. Pokoknya dia itu selalu kena masalah deh sama Tuti. Serem banget pokoknya. Ih, merinding banget ya dengarnya. Reksa. Kenapa, Bara? Itu mereka, Reksa. Sama Reksa nih, dua pengkhianat yang gak bisa apa-apa. Fel, kok kamu bisa ada di sini, Fel? Bukannya kamu gak lulus SD ya, Fel? Kepo banget ya kamu, Bara. Kita emang sedekat itu ya, sampai kamu bisa nanya-nanya sama aku. Kamu gak sosok dekat ya sama aku. Aku itu masih ingat, Bara, betapa jahatnya kamu ninggalin aku waktu SD. Sekarang kita ketemu lagi loh, Bara. Ingat ya, Bara, di masa SMA ini kamu gak bakal bisa happy-happy karena aku bakal menindas kamu sekarang, Bara. Hati-hati ya. Ya, Tuti. Apaan sih, Feli baru datang udah buat rusuh aja? Nyata aja ya, Fel. Kamu pasti bakal malu sendiri nanti. Putri pasti bakal buat kamu jadi malu. Iya, Putri nggak bakal bisa dikalahin sama mereka. Mereka yang bakal hancur sendiri nanti. Ngomong banget ya, dua rakyat jelata itu. Biasalah. Dia soalnya udah gak punya temen sultan kayak kamu, Fel. Makanya dia banyak bacot kayak gitu. Untung aku bisa temenan sama kamu. Kalau aku masih temenan sama mereka, gak mungkin aku bisa masuk SMA sekarang. Yalah, mau ngalahin orang itu emang harus pintar, Fel. Tapi ya, aku beruntung juga sih bisa ketemu sama kamu. Kalau ada kamu ya, gak mungkin aku bisa ada di SMA ini. Secara kan duitku semuanya dari kamu, Fel. Oke, sekarang apa yang harus aku lakuin supaya Putri Sultan Abal-Abal itu iris sama aku? Gampang, Fel. Nih, sekarang kamu pakai ini ya, Fel. Mas, kamu dapat dari mana, Tuti? Ya, aku dapat minjem aja dari seseorang. Kamu gak maling kan? Ya enggak lah. Udah, mending kamu cepetan pakai ini sekarang. Biar apa aku pakai emas kayak gitu? Ya buat ngebuktiin ke orang-orang kalau kamu itu orang paling kaya di sekolah ini.
Kalau orang-orang lihat kamu pakai ini ya, Vel, pasti mereka bakal ngira kalau kamu itu kaya banget, Vel. Itu juga ya, kata kamu. Sekarang, Putri itu belum nunjukin kesultanannya. Jadi ini kesempatan emasmu, Vel, buat buktiin ke orang-orang kalau kamu yang paling kaya di sini, Vel. Udah, mending kamu cepetan pakai sebelum Putri nunjukin kesultanannya. Oke. Aku bakal pakai emas ini. Abal-abal itu pasti bakal iri banget ngeliat aku pakai emas ke sekolah. Dia itu harus dikasih tahu siapa yang paling sultan di SMA negeri swasta. Lihat aja ya, Put, kamu bakal kalah sekarang. Nanti waktu istirahat kita samperin Putri dan gengnya itu. Putri pasti bakal gemeteran banget ngeliat kita. Gak sabar banget deh melihat reaksinya Putri ngeliat kita. Akhirnya bel juga, kita bisa istirahat sekarang. Kantin ya, Put, lapar banget nih. Iya, Ita, Mimo, kantin bareng yuk. Aku sama Mimo mau nengok perpus, Putri. Kita pengen tahu gimana rasanya perpus di sekolah ini. Iya, maaf dulu kita nggak bisa bareng ya, Put. Oh, nggak apa-apa kok. Kalau kayak gitu aku sama Sari aja yang ke kantin. Yuk, Sari. Dah, Ita, Mimo. Gila, luas banget sih sekolahnya. Ini di mana sih kantinnya? Iya, Sar. Kok kita nyasar terus ya dari tadi? Mana udah lapar banget lagi. Jadi kangen gak sih sama Bu Mar? Iya, jadi pengen makan makanannya Bu Mar. Ya udah, Sar, kalau kayak gitu kita balik ke kelas aja yuk sekarang. Yuk, daripada bingung mau nyari kantinnya di mana. Kenapa, Sar? Itu, Put. Mereka. Hah? Akhirnya ya, kita bisa ketemu lagi. Feli, hai Put. Udah lama banget gak sih kita gak ketemu? Terakhir kita ketemu di penjara kan? Dan sekarang kita ketemu di sini loh, Put. Putih, kalian manusia jahat. Mau ngapain kalian kesini, ha? Kalian mau nyakitin Putri? Nyakitin? Siapa bilang kita mau nyakitin Putri? Kita datang ke sini tuh baik-baik loh. Oh, usah mikir yang aneh-aneh ya. Kalian kenapa bisa ada di sini? Tuti, kamu bukannya di penjara, Tuti? Vel, kamu gak lulus SD kan? Kenapa kalian bisa ada di sini? Kalau aku udah jelas lah. Aku itu kabur dari penjara. Aku itu udah bosan banget di sana, Put. Aku udah pengen banget gangguin kamu. Kalau aku bisa masuk SMA karena dibantu sama Tuti. Tuti? Iya, aku yang bantuin Feli. Gak nyangka banget aku bisa ketemu sama Tuti. Jadi, waktu itu Bu
murid-murid kelas 6 SD negeri swasta resmi Ibu luluskan. Kenapa sih Putri selalu menang dari aku? Kenapa aku selalu kalah dari Putri? Aku tidak mau lulus dari SD. Harga diriku benar-benar hancur banget sekarang. Bisa-bisanya aku dikalahin sama Putri Sultan abal-abal itu. Harusnya aku yang ngalahin dia. Kenapa aku bisa gak lulus SD sih? Kamu kenapa ketawa? Hah? Emangnya ada yang lucu? Enggak ada yang lucu kok. Terus kenapa kamu ketawa? Hah? Kamu ngetawain aku kan? Kamu ngetawain aku kan? Iya. Emang kenapa? Bisa-bisanya kamu ngetawain aku. Kamu ya? Yang namanya Feli. Banyak omong banget sih orang ini. Iya, aku yang namanya Feli. Kenapa? Ada masalah sama aku? Kenalin, namaku Tuti, musuh terbesarnya Putri. Apa kamu bilang musuh terbesarnya Putri? Iya, aku itu musuh terbesarnya Putri. Kamu nggak tahu ya? Aku itu nggak sekepo itu ya sama kehidupannya Putri. Aku nggak perlu tahu siapa musuh terbesarnya Putri Sultan abal-abal itu. Yakin nggak kepo sama kehidupannya Putri? Kelihatan banget kok dari mukamu kalau kamu itu iri banget sama Putri. Enggak ya, aku nggak ada iri sama dia. Aku itu sultan paling kaya di SD negeri swasta ini. Yes. Tenang aja, Fel. Aku di sini bukan jadi musuh kamu kok. Tapi aku di sini pengen jadi teman kamu. Teman? Iya. Aku kan udah bilang tadi sama kamu, Fel. Aku itu musuh terbesarnya Putri. Asal kamu tahu ya, Fel. Aku dulu pernah loh ngebuat Sari musuhan sama Putri. Aku pernah ngebuat Putri dimusuhin sama satu kelas. Dan aku juga pernah ngebuat Putri kalah dari aku. Kamu pernah ngelakuin itu semua? Iya, aku pernah ngebuat Putri sehancur itu. Tapi karena seseorang aku jadi masuk penjara. Dan sekarang aku pengen ngancurin Putri lagi. Tapi aku gak bisa ngelakuin ini sendirian. Aku perlu teman. Itu kamu, Fel. Mana bisa aku bantuin kamu, Tuti? Sekarang aja aku gak lulus SD. Mana bisa kita ngancurin Putri Sultan abal-abal itu? Gampang. Asal kamu tahu ya, Fel. Aku itu udah hidup lama di penjara. Aku itu udah tahu semua hal. Dan aku bisa ngebuat kamu lulus dari SD. Benar. Benar kamu bisa buat aku lulus dari SD. Bener lah. Kamu tahu kan SD Negeri Dongeng? SD Negeri Dongeng? Itu kan tempat Kayla sekolah waktu dulu. Iya, aku tahu. Kenapa emangnya? Aku pernah dengar waktu di penjara kalau guru-guru di SD Negeri Dongeng itu gampang banget disogok. Kamu bisa ngelakuin apa aja di sana asalkan kamu punya duit, Fel. Terus, jadi sekarang kamu pindah ke SD Negeri Dongeng. Kamu sogok guru-guru di sana supaya kamu bisa lulus dari SD. Tapi setelah itu kamu nggak bisa masuk SMP di negara ini. Kayaknya kamu harus SMP di luar negeri dulu deh selama 3 tahun. Yes. Aku itu maunya masuk SMP negeri swasta. Aku itu mau ngalahin Putri Sultan abal-abal itu. Gak bisa gitu, Feli. Kalau kamu maksa SMP di negara ini,
ada kemungkinan dinas pendidikan bakal curiga sama kamu. Dan kelulusan SD-mu bakal dibatalkan sama dinas pendidikan. Kamu mau, Feli? Jadi kamu harus SMP dulu di luar negeri. Setelah itu, baru kamu bisa masuk SMA negeri swasta. Dan kamu bisa menghancurkan Putri Annabelle itu. Pintar juga ya kamu. Kamu benar-benar jenius, Tuti. Iyalah, kamu itu emang paling hebat masalah ginian. Jadi gimana, Vel? Kamu mau kan bantuin aku buat ngancurin Putri Annabelle itu? Mau lah, Tuti. Asal kamu tahu ya, aku itu juga pengen ngalahin Putri Sultan Abal-Abal itu. Aku pengen nunjukin ke dia kalau aku adalah sultan terkaya di seluruh sekolah ini. Oke, Vel, sampai ketemu 3 tahun lagi ya. Kita harus ketemuan di SMA negeri swasta. Emangnya kamu bakal kemana, Tuti? Kamu gak mau ikut sama aku? Aku baru aja kabur dari penjara. Aku gak boleh ngelakuin sesuatu yang mencolok di negara ini. Bisa-bisa aku ditangkap sama polisi lagi. Jadi, selama 3 tahun ini aku bakal sembunyi dari kejaran polisi. Setelah itu, baru deh aku bisa masuk SMA. Udah deh, Vel, pokoknya kamu lakuin aja apa yang aku bilang ya, supaya kamu bisa lulus dari SD. Aku tunggu ya, 3 tahun lagi. Bye, Vel. Akhirnya aku punya jawaban biar bisa keluar dari kehancuran aku sekarang ini. Putri, bisa-bisanya ya waktu ini kamu ngajak aku, Put. Tunggu aja ya, aku bakal balas dendam sekarang. Kamu kira kamu bakal lolos setelah lulus dari SD? Ya, aku bakal cari kamu lagi, Put. Aku masih gak terima waktu kamu ngejek aku kemarin. Aku juga masih gak terima waktu kamu tiba-tiba jadi sultan di sekolah ini. Yang harusnya jadi sultan paling kaya itu aku, Put, bukan kamu. Jadi gitu ceritanya, Put. Emang susah banget sih. Tapi setidaknya aku bisa ketemu lagi sama kamu. Iya, aku senang banget loh bisa ketemu sama kamu lagi, Put. Aku gak senang ketemu sama kita. Tenang, Put, tenang. Mereka itu gak ada apa-apanya. Mereka itu cuma ngomong kayak gitu biar kamu takut aja, Put. Kamu tenang ya. Mana sih bodyguard Putri? Kita nggak ada apa-apanya. Lihat nih, aku pakai emas loh ke sekolah. Emas yang super duper berkilau. Gimana, Put? Emas kayak gini di rumahmu? Udah pasti enggak lah. Putri kan sultan abal-abal soalnya. Put, dari dulu kamu lemah banget ya. Sampai sekarang juga lemah banget loh. Gak berguna banget ya kamu jadi orang. Aku gak habis pikir deh, kok bisa ya orang-orang bilang kamu itu sultan kaya, padahal udah jelas loh kalau aku yang paling kaya. Yolah, Vel, sekarang aja udah kelihatan kok kalau kamu itu orang paling kaya di sekolah ini. Gede banget dengar suara mereka berdua. Put, sabar. Sabar kenapa, Put? Sabar karena ngeliat aku yang paling kaya ya? Sabar karena kamu gak sekaya aku ya? Iya sih, kamu emang harus sabar, Put. Sekarang semua orang itu udah tahu, Put, kalau aku sultan paling kaya di SMA negeri swasta ini. Jadi kamu jangan coba-coba ya buat nunjukin kesultananmu di sekolah ini. Bener, kalau kamu coba-coba buat nyanyiin Feli, kamu sendiri yang bakal malu nanti, Put. Karena seluruh orang di SMA negeri swasta udah pada tahu kalau Feli yang paling kaya sekarang, Put. Aku nggak mau memperlihatkan kesultananku. Kalian tuh yang sok-sok mamerin kesultanan kalian. Aku biasa aja kok orangnya. Aku itu ya
gak haus perhatian kayak kalian. Apa kamu bilang Put? Haus perhatian? Diam ya kamu sultan lama-lama. Vel, tunjukin emasmu sekarang. Kamu harus tunjukin ke Putri kalau kamu yang paling kaya. Dia itu cuma iri sama kamu, Vel. Dia itu cuma iri. Jadi tunjukin sekarang dan pamerin ke Putri. Oke, bener juga ya kata kamu Tuti. Aku bakal pamerin ini sekarang. Put, lihat Put. Emasku gede banget loh. Kamu punya nggak emas kayak gini? Pasti kamu nggak punya kan Put? Kamu kan cuma sultan abal-abal. Cuman aku di SMA negeri swasta ini yang bisa beli emas kayak gini. Ya ampun, kaya banget loh aku. Pasti kamu iri banget kan Put? Semuanya lihat guys. Aku punya emas yang gede banget loh. Ini emas harganya puluhan miliar. Cuma sultan kaya seperti aku yang bisa beli emas kayak gini. Ya ampun, kaya banget loh aku. Sultan banget kan aku Put. Pasti kamu iri kan sama kesultananmu? Iya kan? Ya ampun, pasti kamu gak bisa ya beli emas kayak gini Put. Kasian deh. Kasian banget deh kamu Put. OSIS? Kenapa kamu memakai aksesoris ke sekolah? Kamu nggak baca buku peraturan di sekolah ini? Siswa tidak boleh memakai aksesoris ke sekolah. Saya nggak baca, Kak. Kenapa kamu nggak baca, Dek? Sekarang lepas seluruh aksesoris yang kamu pakai. Saya akan sita aksesoris kamu. Cepet lepas, Dek, atau saya bakal laporin ini ke ibu kepala sekolah. Tuti, kenapa ketahuan sama kakak OSIS ya? Udah kasih aja, Vel. Semua orang di sekolah ini sama. Gak ada yang kaya dan gak ada yang miskin. Besar kelas belagu. Apaan sih? Kok OSIS itu kenapa dia kelamaan sih? Kasian deh Vel, emasmu diambil. Siapa suruh pamer-pamerin? Jadi kena karmanya kan sekarang. Kasian deh Feli. Dari dulu sampai sekarang masih sering banget ya kena karma. Masih diambil lagi. Kasian deh Sultan Abal-abal. Aku itu bukan Sultan Abal-abal ya. Aku itu Sultan asli. Gimana itu Tih? Aku juga tahu Vel. Aku nggak tahu kalau bakal ada kakak OSIS yang datang. Aku jadi malu. Udah, kamu ngurusin aja semuanya sendiri. Tuti jangan tinggalin aku Tuti. Feli, gak pernah berubah ya kamu dari SD. Semangat aja deh dengerin tanturnya Feli 3 tahun ini.